warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak yang Allah rahmati, mari kita awali ngawas pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu Alhamdulillah. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah anugerahkan nikmat yang banyak untuk kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, maka ini adalah kalimat yang senantiasa harus kita sampaikan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat-nikmat tersebut. Semoga Allah terus jaga nikmat tersebut, Allah terus berikan nikmat tersebut kepada kita semua dan terus ada dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Nikmat iman dan Islam itu ada dalam diri kita sampai akhir kehidupan kita. Juga salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Ibu Bapak yang Allah rahmati, kita kembali pagi hari ini bersilaturahim untuk ngaji Sirah Nabawiyah. Ya, semoga kita mengaji sirah ini menjadi lebih kenal dengan Rasulullah, lebih bisa menghayati makna sholawat yang kita bacakan supaya lebih berkualitas lagi. Dan mari kita perbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Ibu Bapak yang Allah rahmati, kita melanjutkan ngaji sirah ya tentang bagaimana menjadi manusia yang efektif ya. Kemarin kita bicara tentang be proaktif. Nah, poin yang kedua saat ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang bisa berpikir ya, membiasakan hidup dengan tujuan akhir, dengan visi, dengan arah dan orientasi jangka panjang. Bahasa kerennya mungkin begin with the end in mind. Mulai dengan akhir dalam pikiran. Membayangkan apa tujuan kita, apa akhir dari kehidupan kita, apa yang ingin kita capai dari proyek, dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, ini adalah kebiasaan yang sangat relevan, yang sangat selaras dengan konsep niat, konsep visi akhirat dan tujuan hidup dalam Islam. Dalam Al-Quran, banyak nas yang berkaitan dengan ini. Ya, di antaranya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini maknanya adalah tentang tujuan hidup yang tujuan akhir hidup itu sudah jelas ya bahwa kehidupan itu adalah untuk ibadah dan penghambaan. Artinya setiap keputusan harus mengarah kepada tujuan itu. Dan kita juga diperintahkan untuk
mencari atau fokus pada akhirat orientasi ya, bukan hanya pada tujuan dunia. Carilah dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ya. Jadi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat ini adalah makna tentang tujuan bagaimana Allah memberikan membimbing kita bahwa visi hidup seorang muslim harus berimbang. Dunia sebagai jalan, akhirat sebagai tujuan akhir. Tidak serta-merta karena akhirat oriented kemudian melupakan bagian kehidupan di dunia atau sebaliknya ya. Terlalu mengejar dunia sampai lupa akhirat. Auzubillah. Nah, kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah ya untuk berbekal untuk perjalanan yang abadi, perjalanan akhirat ya. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini tentang begin with the end ya. Akhir adalah perjalanan jauh. Kita tahu bahwa kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal ya. Maka butuh perencanaan. Selayaknya kita mau safar dalam perjalanan jauh ya. Perencanaan jauh ke depan. Bekalnya adalah takwa. Dan kalau kita juga merenungkan akhir hidup dan tanggung jawab ya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ini tentang visi hidup ya, untuk merenungkan akhir hidup dan tanggung jawab bahwa kita akan ya akan mempertanggungjawabkan ya apa yang kita lakukan hari ini ya. Esok akhirat datang ya, kita harus setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dalam surat Al-Hasyr tadi diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, ini Allah memerintahkan untuk kita merenungkan masa depan, ya, melihat dampak keputusan hari ini terhadap hari esok. Karena ada pepatah bilang hari ini adalah buah pikiran ataupun tindakan kita hari kemarin. Nah, hari esok adalah apa yang kita rancang hari ini. Ini tentang hidup dengan visi. Ya, ini nasnya jelas ya. Tentang memulai dari akhir pikiran kita. Kita harus ingat menuju kemana ke akhir dari kehidupan ini. Nah, dalam hadis juga demikian. Dalam hadis yang berkaitan dengan kebiasaan atau habit tadi, begin with the end in mind ya. Ini berkaitan dengan niat ya, bahwa ini sebagai sebuah fondasi bahwa sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat ya. Ini bahwa kita ketika memulai segala sesuatu niatkan dengan niat yang jelas ya, keikhlasan. Purpose ya, niat itu kan sama dengan kayak purpose atau end in mind ya. Apa yang ada dalam akhir pikiran kita. Untuk apa kita melakukan A, B, C itu ya. Untuk apa kita bisa eh, mengusahakan ya, tentu niatkan ya. Niat yang utama adalah lillahi ta'ala ya. Dan kita juga diperintahkan oleh Nabi untuk punya visi akhir, itu adalah surga ya. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, Allah akan memudahkan urusannya. Ini adalah tentang menetapkan tujuan akhir ya. Dan Islam mengajarkan bahwa tujuan akhir adalah ridho Allah dan menggapai surganya ya. Selamat dari neraka dan mendapatkan surganya. Dan Rasulullah juga menegaskan, siapa sih orang cerdas itu kan ya. Orang cerdas, manusia cerdas adalah yang memikirkan akhir hidupnya. Hadis riwayat Tirmizi dari Rasulullah mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk apa yang datang setelah kematian. Nah, ini kan tentang begin with in
with the end in mind ya. Setelah ini kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk apa yang datang setelah kematian. Itu kehidupan setelah kematian. Ini tentang kebiasaan ya. Fokus pada akhir ya, yaitu apa yang mau digapai dalam kehidupan ini. Dan ini tentang visi jangka panjang. Bahkan ya, Nabi itu memerintahkan jika pun kiamat telah datang ya, waktu kiamat telah tiba dan di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, maka tanamlah. Ya. Ini maknanya apa? Maka kita diperintahkan untuk berpikir jauh ke depan. Tetap beramal meski mungkin kondisi sangat, bahkan akhir zaman pun tiba. Ini tentang vision based living ya, tentang visi kehidupan. Dan Rasulullah dalam banyak kisah sirah nabawiyah itu memberikan banyak contoh tentang membuat rencana, visi sebelum bertindak ya, dan banyak dalam catatan sejarah dalam sirah ya. Contoh perbuatan beliau, perintah tentang hijrah misalkan. Itu hijrah itu bukan bertindak sporadis ya, tapi hijrah dengan perlu perhitungan, dengan strategi yang matang. Sampai di Madinah, membangun masyarakat Madinah itu dimulai dengan visi ya. Dakwah beliau selama 23 tahun itu juga punya tahapan-tahapan visi yang jelas. Di mana fase Makkiyah, fase Madaniyah. Nah, semua ini menunjukkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW selalu memulai sesuatu dengan visi dan tujuan yang jelas. Jadi, ini adalah perintah ya, ini adalah ajaran Islam ya, bahwa kita harus punya bertindak, kita akhirnya mau ngapain sih gitu ya. Atau contoh sederhana ya, kalau kita mau punya project tertentu ya, aktivitas tertentu, ini goalnya apa sih gitu ya. Itu harus pertanyaan basic yang harus bertanyakan, bisa dijawab gitu kan ya. Kita melakukan ini tuh apa sih yang mau kita capai gitu kan ya. Itu yang dimaksud dengan vision based living gitu ya. Kita melihat sesuatu apa sih akhir dari tujuan itu, dari kegiatan itu. Nah, jadi konsep ataupun juga habit kedua itu ya, habit tentang memulai dari akhir dalam pikiran inilah konsep Islam tentang niat, tentang tujuan hidup, tentang visi ya, visi akhirat dan hidup yang berorientasi pada hasil akhir. Nah, dalam contoh kehidupan Nabi, kita akan banyak sekali ya belajar tentang bagaimana living ya ke dari konsep ini ya, bagaimana menghidupkan konsep ini. Sejak awal Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika beliau menerima wahyu, sejak wahyu pertama beliau terima, beliau diturunkan ayat Al-Alaq, ayat Iqra ya. Dan beliau sudah bisa melihat ya, Iqra bacalah ya. Beliau sudah melihat visi jangka panjang bahwa ini adalah visi untuk membangun umat yang beradab, umat yang berilmu ya. Karena perintahnya ikro bacalah ya. Ini tentang membangun umat yang berilmu, beradab dan bertauhid. Meskipun ya awal dakwahnya Rasulullah, pengikut awalnya hanya segelintir orang saja, 3 atau 4 orang saja. Tapi beliau tetap istiqomah karena beliau melihat akhir dari perjuangan dari dakwahnya ini adalah untuk terwujudnya masyarakat tauhid, masyarakat yang cerdas, ya beradab dan bertauhid. Ya, jadi visi beliau ya tidak ditentukan oleh keadaan saat itu. Jumlah pengikutnya masih sedikit ya, mungkin juga berbenturan dengan sosiokultur masyarakat jahiliyah ketika itu, tetapi oleh tujuan akhir yang jelas ya dan semangat untuk mendapatkan ridho Allah dan kejayaan Islam, beliau merintis itu. Dan beliau lakukan dakwah tahapan demi tahapan. Di mana kita tahu bahwa tahapan dakwah Rasulullah kan 13 tahun itu di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dakwah Nabi bertahap dan penuh strategi, bukan spontan, bukan reaktif. Pekan lalu kita bahas tentang proaktif ya.
Ya, dakwah Nabi bukan dakwah yang reaktif, ya, bukan yang spontan, ya, tapi bertahap penuh dengan strategi. Mulai dengan dakwah rahasia, 3 tahun pertama secara rahasia di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, para sahabat itu digembleng, dibina. Ini membangun fondasi akidah, fondasi yang elementer dalam beragama, dalam kehidupan. Kemudian berkembang menjadi dakwah terbuka. Ini juga menyiapkan kader dakwah, menyiapkan kaum muslimin untuk menyiapkan resistensi, ya. Mungkin akan bertemu dengan penolakan-penolakan, tapi gimana supaya imun dan resisten untuk terhadap kesulitan yang mungkin dihadapi. Setelah 13 tahun di Mekah, Rasulullah hijrah ke Madinah, membangun masyarakat, ya, membangun peradaban. Kemudian tahun ke-8 Hijriah, penaklukan Mekah. Ini adalah meluruskan pusat tauhid, ya. Meluruskan tentang pusat peradaban. Dan kalau kita lihat dalam setiap tahapan itu diarahkan ke visi jangka panjang, yaitu apa? Berdirinya umat yang kuat, ya, umat yang cerdas tadi, beradab dan bertauhid. Dan tentang dakwahnya Nabi, ya, itu kan dimulai dengan visi akhir yang jelas, ya. Maka selama 23 tahun, ya, Rasulullah menyiapkan itu, ya. Perintah sejak mendapatkan perintah pertama, ayat pertama, Iqra, ya, itu sudah tergambar. Ini adalah bagaimana membangun masyarakat manusia yang beradab. Maka kemudian dalam tahapan-tahapannya, ya, tadi dakwah di Mekah, dakwah di Madinah, ya. Ketika tiba di Madinah, maka Rasulullah juga, aksi pertama Rasulullah pembangunan Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban. Jadi begitu sampai di Madinah, mungkin dalam hitungan, nggak dalam hitungan berhari-hari, tapi segera, ya. Begitu sampai di Madinah, beliau langsung membangun masjid. Bahkan sebelum masuk ke Madinah pun beliau membangun Masjid Kuba, gitu, ya. Eh, baru kemudian sampai ke Madinah membangun Masjid Nabawi. Beliau langsung membangun masjid, ya. Bukan ngebangun pasar dulu, atau bukan membangun markas perang, bukan. Karena beliau membayangkan akhir, ya. Begin with the end in mind. Bahwa masjid akan menjadi pusat ibadah, pusat ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan juga persatuan umat di situ. Semua aktivitas umat itu akan berpusat di masjid itu. Maka masjid harus dibangun duluan, itu kan, ya, sebagai pusat aktivitas, ya, center of gravity, ya, pusat kegiatan kaum muslimin. Maka bangunan pertama ini adalah fondasi untuk masa depan umat, untuk kemudian menjadi tempat di mana umat melakukan konsolidasi, ya, pusat melakukan kajian, ilmu pengetahuan, melatih kepemimpinan dan persatuan umat. Lalu kemudian Rasulullah juga melihat bahwa ketika masuk Madinah itu adalah masyarakat yang majemuk, karena di Madinah itu ada orang Arab asli, orang Arab yang sudah masuk Islam, ada orang Arab yang masih musyrik, ada orang Yahudi, ada orang pendatang, orang muhajirin. Maka perlu konstitusi, perlu aturan, perlu kesepakatan bersama untuk hidup bersama, karena itu akan menjadi bom waktu, ya, kalau tidak dikelola dengan baik, ya. Multikultur itu kekayaan dalam peradaban, ya, tapi kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa menjadi sumber konflik, ya. Maka Rasulullah kemudian buat Piagam Madinah. Ini adalah konstitusi jangka panjang, ya. Kapan itu dilakukan? Segera setelah proses hijrah. Nabi menyusun Piagam Madinah. Ini adalah dokumen sosial politik pertama di dunia Islam. Beliau memikirkan akhir, ya. Begin with the end in mind. Bagaimana membuat masyarakat yang multi etnis tadi, kan, multikultur. Bagaimana mereka bisa hidup damai dan stabil untuk puluhan tahun ke depan. Bukan waktu sesaat, tapi untuk membangun fondasi yang jangka panjang. Ini kecerdasan Rasulullah, ya. Begin with the end in mind. Ya, ngelihat, oh, ini harus ada kesepakatan, ya, dokumen yang mengikat
semua warga masyarakat Madinah dalam satu masyarakat yang bersatu, yang saling toleran gitu kan ya. Maka dibuatlah Piagam Madinah. Dan ini memang bagaimana termasuk antisipasi ya, membangun sistem sebelum konflik itu muncul, sebelum ada muncul perpecahan karena perbedaan etnik, perbedaan latar belakang dan kultur. Ini tentang memulai dengan visi peradaban jangka panjang yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa lagi yang dilakukan? Mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Ya, Rasulullah melihat ya sesama kaum muslimin itu kan ya. Ada orang pendatang, orang muhajirin, orang-orang yang telah meninggalkan harta kekayaannya di Mekah gitu ya, bawa ke tempat asing gitu ke Madinah dengan kekurangan kekurangan harta ya, dengan serba keterbatasan. Di lain sisi ada orang-orang ansor ya, orang-orang yang mungkin secara individu bisa ngerasa juga terganggu ya kalau ego itu dibiarkan ya. Tapi Rasulullah kemudian mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu tidak ada negara kuat tanpa persatuan sosial. Maka beliau memulai dengan akhir dalam pikiran, begin with the end in mind ya. Umat bersatu maka negaranya akan kuat. Beliau kemudian mempersaudarakan dua kelompok besar. Agar apa? Agar ekonomi saling menopang, agar konflik sosial tidak muncul, dan umat siap menghadapi tantangan jangka panjang. Ini visi besar Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah berlalu waktu itu ya, konsolidasi Madinah sudah dilakukan, piagam masjid dibangun, kemudian eh, piagam Madinah mempersatukan kaum muslimin dan muhajirin dan ansor, piagam Madinah baru kemudian membangun pusat ekonomi pasar, ya membangun tempat pelatihan di sekitar masjid itu. Seiring berlalunya waktu ya, sampai ada satu momen ya yang menjadi titik tolak ya. Ini dalam surat Al-Fat gitu ya, menjadi penjelas ya tentang suatu peristiwa ya bahwa Fatu Mekah itu memang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Tapi itu bermula dari peristiwa di tahun 6 Hijriah ya, 2 tahun kurang ya sebelum peristiwa Fatu Mekah, yaitu Perjanjian Hudaibiyah. Ini adalah strategi untuk kemenangan masa depan. Sahabat ketika itu merasa rugi ya. Kita pernah bahas ini. Mau umroh tapi dijegal, dibatalin gitu kan ya. Diperlakukan tidak adil ya. Sahabat merasa dirugikan. Namun Kanjeng Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menerima perjanjian dengan orang-orang musyrikin Quraisy, yaitu ketika itu disebut dengan Perjanjian Hudaibiyah. Mengapa Kanjeng Nabi menerima ini? Karena beliau begin with the end in mind. Karena beliau melihat akhirnya bahwa kemudian ini adalah memang rugi dalam jangka pendek, tapi punya waktu yang cukup, punya energi yang cukup untuk membangun peradaban yang lebih kokoh. Karena apa? Ada disepakati 10 tahun tanpa perang. Ini kan waktu ideal untuk dakwah. Dakwah itu kan butuh kondisi yang kondusif, yang aman ya, yang kondusif ya. Jauh dari peperangan. Umat Quraisy ya akan melihat Islam secara dekat ya. Ya, karena dalam perjanjian Hudaybiyah boleh kalian masuk ke Mekah tahun depan. Boleh kalian umroh tahun depan. Hanya 3 hari gitu ya. Ini kan momen kesempatan untuk memberikan eh, apa namanya kesan positif tentang orang-orang Muslim ya. Orang-orang yang selama ini mereka anggap remeh, sering mereka cela itu kan ya. Tapi dengan dikasih waktu ya memang tertunda 1 tahun ya. Tapi setidaknya tidak itu dijamin keamanannya, dan itu menjadi momen untuk memperlihatkan bagaimana
kekuatan kaum muslimin, bagaimana sikapnya, apa perilakunya, akhlaknya kaum muslimin. Maka tidak heran setelah peristiwa Hudaybiyah tahun ke-7 terus ada peristiwa Umroh Qadha. Karena tahun ke-6 kan nggak jadi umroh tuh, suruh pulang ya karena peristiwa Hudaybiyah. Pada peristiwa Umroh Qadha itu orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy ngelihat langsung bagaimana perilaku akhlaknya kaum muslimin. Yang ini memberikan kesan yang dalam ya. Sampai kemudian setelah itu banyak tokoh-tokoh mereka pun yang masuk Islam. Termasuk Khalid bin Walid, Amru bin As itu kan ya. Terus Utsman bin Tolha. Ini orang-orang orang-orang berpengaruh di kalangan masyarakat Quraisy itu masuk Islam setelah peristiwa Hudaybiyah, setelah peristiwa Umroh Qadha ini. Nah, ini adalah bagaimana visi masa depan ya. Nabi melihat eh, kesempatan yang lebih besar ya. Karena mulai dari akhir dalam pikiran. Oke, mungkin hari ini eh, tidak sampai umroh ya. Tapi Nabi melihat ada waktu yang cukup untuk berdakwah. Ada waktu yang cukup untuk ada kesempatan untuk bisa memperkenalkan Islam secara lebih damai, secara lebih utuh ya. Maka sampai sampai kemudian dalam eh, riwayat ataupun dalam sejarah tawaf tawafnya Nabi misalkan, itu kan kita disunahkan 3 putaran pertama itu dari mulai lampu hijau yang pertama ya, rukun Hajar Aswad sampai 3/4 putaran ya, apa namanya, rukun Yamani. 3 putaran pertama itu kita disunahkan untuk berlari-lari kecil. Mungkin kalau sekarang karena padat ya, itu tidak memungkinkan. Tapi Rasulullah waktu itu di zaman Rasulullah, eh, ketika eh, memakai kain ihram itu kan kita disunahkan untuk tiba supaya lengan kanannya itu terlihat ya. Kemudian diperintahkan untuk berlari-lari kecil antara rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Ini untuk menunjukkan ini loh kaum muslimin itu kuat gitu kan ya. Orang-orang karena dulu menyangka orang-orang Yasrib, orang-orang yang tinggal di Madinah itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang berpenyakit karena terkenal dengan wabah Yasrib ketika itu ya. Rasulullah mendatangkan lari-lari kecil. Bayangin tuh orang-orang yang waktu itu kan 3 hari ngelihat orang-orang Mekah meninggalkan kota Mekah untuk ngasih kesempatan kaum muslimin untuk melakukan umroh qadha. Konsekuensi atas tahun ke-6 tidak boleh masuk ke Mekah. Tapi orang-orang kemudian melihat dari celah-celah bukit, dari rumah-rumahnya, dari tempat ketinggian. Oh ini ya, ini sih bukan orang-orang yang lemah itu kan ya. Tawafnya aja sambil berlari-lari. Ya. Baru kemudian untuk mengambil nafas dari rukun Yamani sampai hukum Hajar Aswad kita kan jalan kaki. Rasulullah dan kaum muslimin jalan kaki ya. Kita disunahkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar atau berdoa dan memperbanyak doa di situ. Ini ya tentang momen di mana Rasulullah ya beliau melihat akhirnya. Jadi setelah Hudaybiyah waktu ideal untuk berdakwah. Umat Quraisy bisa melihat Islam secara lebih dekat. Dan faktanya adalah dalam 2 tahun setelah perjanjian, jumlah mu'alaf melonjak drastis. Orang-orang yang masuk Islam melonjak drastis. Bahkan klausal yang menyampaikan bahwa orang Quraisy yang masuk Islam tanpa persetujuan walinya itu harus dikembalikan kepada orang-orang Quraisy. Dan itu Rasulullah memegang kesepakatan itu. Akhirnya memang tetap banyak saja orang Mekah yang masuk Islam dan mereka kemudian menjadi orang yang tidak juga Rasulullah terima di Madinah, tapi punya komunitas di luar Mekah dan luar Madinah yang justru menjadi ancaman untuk orang-orang musyrikin Quraisy ya. Ini yang menjadi awal kemudian mereka satu persatu melepaskan perjanjian ya, bahkan mengkhianati perjanjian dan juga memundurkan diri dari perjanjian ya, yang kemudian puncaknya tahun 8 Hijriah menjadi peristiwa Fatu Mekah.
Ya, jadi dalam 2 tahun sampai perjanjian menjadi pintu menuju Fathu Mekah. Itu adalah contoh bagaimana ya Nabi memutuskan perkara. Dan Nabi melihat melihat dari akhirnya tujuan akhirnya. Dan ini adalah keputusan yang didasarkan pada hasil jangka panjang, bukan emosi sesaat. Kalau emosi saja mungkin ya sangat kecewa itu kan ya, tidak jadi ke Mekah, tidak jadi ke umroh seperti itu. Nah, waktu yang dimiliki untuk eh, perjanjian Hudaybiyah itu kan punya cukup waktu untuk berdakwah. Rasulullah mengirim para sahabat, mengirim surat kepada para raja, mengirim duta-duta dakwah. Di antaranya mengirim Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal dikirim ke Yaman. Dia punya visi, ya, visi pendidikan jangka panjang. Saat mengutus Muaz bin Jabal, Nabi SAW memberi arahan, ya, gambaran tujuan akhirnya dulu. Kata Nabi kepada Muaz, engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Ya, Yaman dulu karena daerah jajahannya Romawi ya. Maka banyak orang ahli kitab di sana. Ajaklah mereka kepada tauhid. Jika mereka menerima, ajarkan sholat. Jika menerima, ajarkan zakat. Ini adalah blueprint. Ini adalah kerangka dakwah bertahap. Ya. Nabi perintahkan kepada Muaz. Sebelum Muaz berangkat, Nabi sudah memberikan gambar akhir dakwah di Yaman. Begitupun juga ketika mengirim surat-surat kepada raja-raja dunia. Surat umat Islam, ya, ini suratnya Kanjeng Nabi ini dikirim ke banyak kepala negara. Dan ketika mengirim surat itu, saat umat Islam itu baru stabil, ya, karena baru selesai dari perjanjian Hudaybiyah, belum juga peristiwa Fathu Mekah, ya, belum juga uh, futuh semuanya. Tapi Nabi mengirim surat ke Heraklius, ya, setelah setelah Hudaybiyah itu kan, sampai kemudian Fathu Mekah, Nabi mengirim surat kepada Raja Romawi, ya, Kaisar Romawi Heraklius, Romawi Timur, mengirim surat juga kepada Kisro, Raja Persia, Mukaukis, Raja Mesir, dan lain-lain. Mungkin orang bisa saja berkata ketika itu, ini kan umat Islam masih kecil, umatnya masih ya di sekitar Jazirah Arab gitu kan ya. Ya dulu tempat orang-orang Romawi, orang Persia itu nggak melirik tempat itu ya. Umatnya masih kecil, tapi kenapa Rasulullah mengirim pesan ke kaisar-kaisar besar, ke raja-raja besar? Karena Nabi SAW melihat akhir bahwa Islam ini akan mendunia. Negara-negara besar harus diperkenalkan pada Islam sejak sejak awal. Ini tentang visi ya, tentang bertindak dengan the end in mind ya, apa yang menjadi visi kehidupannya. Dan berpikir global saat kondisi lokal masih kecil, ini adalah tentang visi jangka panjang yang luar biasa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan banyak hal ya, bahkan sampai ketika Rasulullah di akhir akhir hayat beliau dia, beliau memberikan wasiat-wasiat terakhir, dan beliau memberikan wasiat fokus pada hal-hal yang penting menjelang beliau wafat. Nabi menekankan tentang sholat ya, mengingatkan kita untuk menjaga sholat, perlakukan baik pada sesama, pada budak sekalipun ya, persatuan umat, dan mengingatkan tentang bahaya riba. Ini menunjukkan beliau memikirkan nilai apa yang harus bertahan sampai dengan akhir zaman ya. Dan ini sekali lagi beliau memberikan contoh tentang memulai tindakan dengan tujuan akhir, yaitu tauhid dan ridho Allah. Tentang orientasi visi jangka panjang ya, membangun peradaban Islam. Rencana tapi berpikirnya jangka panjang, tapi dalam rencana bertindaknya dilakukan secara bertahap ya. Tujuan akhir jauh di visinya jauh ke depan, tapi bertindaknya nggak sporadis, nggak reaktif, tapi terencana dan bertahap gitu. Dan
fokus pada hasil yang permanen, bukan emosi sesaat. Ya. Dan yang juga tidak kalah penting adalah membangun pondasi, bukan sekedar menyelesaikan masalah harian. Dengan kata lain ya, ini begin with the end in mind adalah pola pikir kenabian ya. Bagaimana Nabi memberikan contoh dalam real life dalam kehidupan beliau untuk kita umat Islam melihat bagaimana meneladani beliau dan beliau sudah menunjukkan contoh tentang efektif ya, kebiasaan yang efektif, hal yang efektif. Dan ini adalah bahasan kita yang kedua ya tentang menjadi orang yang efektif ya. Pekan lalu kita bahas tentang be proaktif dan hari ini kita bahas tentang begin with the end in mind ya, memulai dari akhir pikiran kita. Jadi tentang niat dan kemudian juga orientasi masa depan gitu ya. Dan melakukannya secara bertahap bukan sekedar emosional. Mungkin demikian Ibu Bapak yang Allah hormati yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Mungkin silakan kalau ada tambahan tausiah ataupun juga informasi dan diskusi dipersilahkan.